Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang menyusun prosedur. Apa itu teks prosedur? Setiap hari tentunya kita melakukan kegiatan. Apakah itu membaca buku, naik kendaraan, menggunakan alat-alat elektronik, melayani tamu, atau melakukan kegiatan lainnya. Agar dapat melakukannya dengan benar, tentu kita memiliki serangkaian petunjuk. Serangkaian petunjuk untuk melakukan kegiatan tersebut, sebenarnya banyak istilah yang digunakan untuk menyebutkan petunjuk-petunjuk itu. Ada yang menyebutnya dengan kiat, tips, resep, cara jitu, ataupun teknik. Jadi apapun itu, sekarang kita sebutkan itu dengan istilah prosedur. Jadi, teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Contoh cara menghindari COVID-19. Tujuan teks prosedur. Teks prosedur bertujuan untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Misalnya, cara membuat email di internet. Struktur teks prosedur. 1. Tujuan teks prosedur. Tujuan pada teks prosedur adalah pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam melakukannya. 2. Langkah-langkah. Berisi langkah-langkah melakukan sesuatu dengan urut secara bertahap. 3. Penegasan ulang atau penutup. Berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. Ciri-ciri teks prosedur. 1. Menggunakan pola kalimat perintah imperatif, mengandung makna memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh, tolong bersihkan ruang tamu itu. 2. Menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja yang memberikan suatu tindakan kepada objeknya, misalnya menyiram, membungkus, melempar, dan lain-lain. 3. Menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis. Contohnya, selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, setelah itu. 4. Menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, dan cara yang akurat. Contoh, ibu mengiris bawang menggunakan pisau. Macam-macam teks prosedur. 1. Teks prosedur sederhana, yaitu teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya 2-4 langkah saja dalam melakukannya. Contohnya, cara login Instagram. 2. Teks prosedur kompleks, teks yang berisi banyak langkah dalam melakukannya. Contohnya, cara membuat kue sarang semut. 3. Teks prosedur protokol, teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runtut, walaupun berubah tetapi hasil akhirnya tetap sama. Kaidah kebahasaan teks prosedur. Teks prosedur memiliki kaidah kebahasaan diantaranya konjungsi temporal, kata imperatif, verba material dan tingkah laku, partisipan manusia, bilangan penanda, kalimat interrogatif, dan kalimat deklaratif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang mengandung perintah,
Fungsinya ialah untuk meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan. Fungsinya ialah untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan. Fungsinya ialah untuk meminta informasi tentang sesuatu. Konjungsi temporal adalah merupakan kata penghubung yang berhubungan secara kronologis dengan waktu dan kejadian dari kedua peristiwa yang memiliki keterkaitan. Misalnya setelah ini, kemudian, lalu, sesudah itu, selanjutnya, sebelum itu, dan lain-lain. Verba material dan tingkah laku adalah verba material adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan seperti potonglah ubi itu, masukkan air ke dalam wadah. Sedangkan verba tingkah laku adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan berdasarkan ungkapan seperti tunggu kira-kira 5 menit, tunggu sampai matang, tetap pertahankan, dan lainnya. Partisipan manusia adalah mempartisipasikan atau mengikut sertakan manusia dalam tulisan tersebut untuk membantu langkah-langkahnya. Bilangan penanda adalah bilangan yang mengurutkan langkah-langkah pada tulisannya. Unsur-unsur kebahasaan teks prosedur. 1. Banyak menggunakan kata-kata kerja perintah imperatif. Kata kerja imperatif dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah. 2. Banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. 3. Banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan, seperti selain itu, pun, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu, setelah, dan di samping itu. 4. Banyak menggunakan pernyataan persuasif. 5. Apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Contoh teks prosedur. Cara mematikan komputer. Contoh yang kedua, kiat menata rambut pendek.